kita yang diridhai Allah. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, akhrisil amala yakfika al-qalilu. Ikhlaskanlah amalanmu, amalan yang sedikit akan mencukupi kamu. Maka kita yang sudah kita bisa kerjakan di mahalah kita, kebaikan yang di rumah kita perbaiki lagi iman kita perbaiki lagi keikhlasan kita. Harapannya dari satu rumah menjadi seluruh rumah, dari satu mahalah menjadi jutaan mahalah. Kalau kita pergi ke Madinah, di bawahnya Kubah Hijau itu ada sejarah yang tidak terlupakan. Itulah diantara yang dimaksud dalam surat salah satu yang dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat. Inti perumahan Nabi diantaranya di situ. Rumahnya Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah, Sayyidah Maimunah, Sayyidah Fatimah, di lingkup yang sangat kecil. Rata-rata rumahnya hanya cukup untuk 4 kuburan saja. Yang lebih cocok dinamakan sebagai kamar. Maka Allah pun menyebutkan rumah-rumah Nabi sebagai kumpulan kamar-kamar. Maka ada surat namanya surat Al-Hujurat, surat cerita mengenai kamar-kamar Nabi alias rumah-rumah Nabi. Yang mana program rumah ini yang menata langsung Gusti Allah. Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Istri Nabi diperintah oleh Allah supaya menghidupkan taklim baca Quran dan mengulang-ulang sabda Nabi. Beri arahan lagi, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan suka keluar rumah, banyak di rumah buat amal, kecuali kalau darurat. Jangan seperti orang-orang zaman jahiliyah. Di rumah ini telah diabadikan programnya dalam Al-Quran. Rumah boleh sederhana, usaha boleh sedikit sekemampuannya, tetapi niat yang besar-besar. Nabi menjanjikan Allah akan memberi pahala seseorang itu mengikut apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nabi kita nggak ada keraguan diutus seluruh alam, dan beliau telah niat untuk itu dan telah bergerak untuk itu. Kata Imam Syafi'i yang dinukilkan oleh Maulana Ilyas Barakangki yang menyarai Hayatus Sahabat. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, sampai Nabi kita wafat, jumlah sahabat kurang lebih 60 ribuan. Karena orang zaman itu kalau 124 ribu terlalu banyak. Tentu saja ini tidak seperti versi yang biasa kita dengar, tapi itu ditulis dalam pendahuluan Hayatus Sahabat. Kadang-kadang kita tidak sempat membaca pendahuluannya. Dan Nabi safar terjauhnya beliau hanya sampai ke Tabuk. Akhir safar beliau untuk perjuangan sampai ke Tabuk. Beliau ini sudah pasti diterima oleh Allah. Dari 60 ribu dalam masa yang begitu singkat, ditinggal 30 tahunan selepas Nabi wafat, mayoritas dunia dapat hidayah dan dikendalikan oleh umat beliau. Versi kerajaan terbesar dikendalikan oleh Sayyidina Umar. Romawi yang begitu besar, sekian banyak daerahnya telah dapat hidayah. Maka kita niat yang besar-besar, harapannya dengan niat yang besar itu pembuktian bahwa kita ini memang percaya Allah itu kuasa. Kadang orang tuh nih, kalau melihat kemampuan kita kan kita ini lemah, nahan ngantuk, nahan nguap aja enggak bisa.
duitnya juga terbatas. Jadi kalau niat jangan kita batasi. Niat itu kita kaitkan dengan kuasa Allah. Saya lihat dulu yang mulai usaha sedikit dan 1-2 orang lewat. Sekarang sekian banyak tempat, jadi jaringannya saya lihat. Syekh Ahmad Al-Faruqi, guru jauhnya saya lihat. Jadi 1 orang alumni madrasah. Dari 1 orang telah muncul raja-raja India dapat ide sebab bimbingan beliau secara langsung atau lewat muridnya selepas. Yang mana saya lihat mengakui bahwa sanad beliau secara rohani dari Syekh Ahmad Al-Faruqi. Beliau belajar diri pada Syekh Rasyid Ahmad Ganggowi yang sanadnya dari Syekh Ahmad Al-Faruqi. Kemarin ketemu dengan alumni Temboro tahun 60. Ya cerita Temboro tahun 60 itu gurunya 4, santrinya 4. Satunya ayah kami, Kiai Mahmud, satunya bapaknya Mulwi Basir, satunya bapaknya Mulwi Mahmud, satunya bapaknya Mulwi Siti. Satunya santri kawannya sudah jadi ketua KUA di Surabaya. Muridnya 4. Masjidnya hanya di masjid pusat yang bagian tengah saja. Dan di tengah pun ada benjolan, ada kamar untuk suruhan. Masjidnya mungkin 6 kali 6 besar ini. Bangunan bagian selatan belum ada, baru mau dibangun. Maka sering orang datang ke Temboro itu bilang ini perkembangan ini enggak lepas dari keikhlasan. Cita-cita yang tinggi, takwanya ditingkatkan supaya cita-cita kita diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Insyaallah semuanya ini. Insyaallah. Antar teman saling mendoakan, saling baca Al-Fatihah.